Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واستغفر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يدركها. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها المنتحبون. Ista'dhin li suyukhina As-Syekh, mohon izin kepada gurunda kami Syekh Buya Haji Andi Muhammad Ihsan LCMA. Beliau adalah motivator para dai-dai di Kota Palopo. Orang-orang tua kami, para sepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang seharusnya malam-malam akhir dari Ramadan menjadikan diri kita semakin terenyuh, takut untuk berpisah dengan Ramadan. Ahibaihi rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muntahibun.
Seyogianya dan berlaku umum ceramah tarawih itu hanya di antara durasi 15 menit maksimal mentok 20 menit. Maka insya Allah kami konsisten dengan waktu, memanfaatkan, memaksimalkan waktu insya Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu makalah yang sangat masyhur di kalangan para pencari cinta Allah dan telah merebut dan telah berhasil meraih cinta kasih Allah, terutama di akhir Ramadan. Semoga kita yang selama ini tergairah dan bergairah untuk mencari Lailatul Qadar dengan berbagai amaliyah Ramadan, insya Allah meski kita tidak paham tapi yakin dan percaya di dalam hati seorang pencari cinta Allah akan bergolak satu ungkapan yang telah diungkapkan oleh para hukama. Ya Ramadan, ya Ramadan, laitaka duman qarib. Orang yang sudah asyik dengan Ramadan, merasakan nikmatnya amaliyah Ramadan, terutama dalam qiyamul lail, maka sangat disayangkan kalau sepanjang Ramadan belum ada air mata cinta yang menetes di dalamnya, belum ada kerinduan yang kemudian menggebu di dalam hati seorang as-shaimun. Karena para ulama menjelaskan ungkapan dari dalam hati seorang pencinta itu adalah perasaan takut. Laitaka duman qarib. Ya Allah, sekiranya boleh saya tidak mau berpisah lagi dengan Ramadan. Saya sudah merasakan indahnya Ramadan, saya sudah asyik dengan Ramadan. Maka ya Allah, di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam terakhir Ramadan, para pencinta Allah kemudian dia berani bertutur, ya Allah, kalaulah ternyata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupku, izinkan kemudian Engkau panggil kami dalam sujud, izinkan kemudian Engkau jemput kami dalam bulan yang agung, mulia dan suci ini. Dan kalaupun ternyata nanti usia kami masih akan dipanjangkan, ya Allah, laitaka duman qarib, kami ingin semua hari-hari dari umur kami yang dipanjangkan, kami ingin semuanya menjadi Ramadan saja. Karena kami rindu ingin dipanggil dalam keadaan as-shaimun wa qaimun. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Dan ternyata selepas separuh Ramadan, min nisfir Ramadan ila akhir Ramadan, sering kita jumpai ini menjadi misteri atau fenomena, tetapi hanya akan terjawab ketika kita berada di ranah itu, ketika kita berada di keadaan tersebut. Boleh kita flashback 20 atau 30 tahun yang lalu, ketika kita masih remaja atau ketika kita masih kanak-kanak, seringkali kita jumpai ibu kita, dia bangun tengah malam, lebih awal lagi jam 2 malam di akhir Ramadan. Dia bangun bukan hanya sekedar menyiapkan sahur saja, tidak. Sering kita dapati ibu kita ternyata setelah menyiapkan santap sahur, dia siapkan waktunya, dia duduk merenung dengan pandangan dan tatapan kosongnya. Dia duduk dengan perasaan sedihnya. Bahkan ketika kemudian si kecil datang untuk menyapa ibunya, melihat dia dalam keadaan menangis, dia tanyakan, "Mak, terbikin mak? Bu, kenapa kita menangis?" Hebatnya seorang ibu, dia sembunyikan perasaannya itu, dia beritahu kepada anaknya, "Tidak, nak, ibu sedang ngantuk aja ini," katanya. "Saya cuma ngantuk saja." Barulah setelah 30 tahun kemudian, setelah hari ini ketika kita menjadi ibu, setelah hari ini kita menjadi bapak, menjadi orang tua, baru terasa inilah jawaban atas itu semua. Para hukama menjelaskan, laitaka duman qarib, yang dimaksudkan di sini adalah
dalam bentuk personal. La tudallim ummaka bisyartiha. Ternyata ketika kita telah menjadi ibu dan bapak, menjadi orang tua bagi anak-anak kita, hari ini, tahun ini, di akhir Ramadan, baru kita temukan jawabannya. Yang menjadikan dulu ibu kita merenung, bersendirian, menyepi, bahkan terkadang menangis, hari ini kita alami juga. La tudallim ummaka bisawtiha. Yang menjadikan mereka merenung tengah malam bukan penderitaannya, bukan kesusahannya. Karena wanita hebat itu ibu kita, wanita hebat itu istri kita, sudah bisa melewati semua kesusahan dalam hidupnya. Dia berhasil melewatinya dengan mudah. Jangan katakan melahirkan itu gampang, tidak. Bertanggung jawab ibu-ibu ketika akan melahirkan bayinya. Tetapi hebatnya seorang ibu, ketika dia mendengarkan tangisan bayinya, dia bisa tersenyum, melupakan semua penderitaannya. Maka dari salamatmu kasih anakku, terobati kemudian perasaan itu. Bahkan mujahadah yang panjang, perjuangan yang panjang ketika membesarkan anak-anaknya, dari anak-anak remaja kemudian menjadi gadis, kemudian menjadi perjaka yang laki-laki. Apa yang terjadi? Ternyata pola hidup ibu kita telah berubah ketika kita dewasa. Pola makan ibu kita telah berubah ketika kita dewasa. Tidak sedikit ibu-ibu yang kemudian telah menahan tidak ada makanan lezat yang lewat di tenggorokannya ketika anak-anaknya remaja dan dewasa. Satu persatu perhiasannya ditanggalkan. Kehidupannya sangat zuhud pada saat itu. Kenapa? Dia ingin kemudian itu bisa berganti dengan senyuman anak-anaknya. Dia ingin menghadirkan senyuman dalam kehidupan anak-anaknya supaya bisa hidup layak seperti mana yang lain. Sekali lagi, semua penderitaan bisa dilewati dengan mudah. Semua kesusahan bisa dijalani dengan indah. Hanya satu yang tidak bisa dijalani oleh ibu kita. Ibu yang di belakang boleh jujur dengan diri kita. Hanya satu yang tidak bisa kita lewati dalam hidup ini. La tudallim ummaka bisawtiha, yaitu rindu. Cuma itu saja kemudian tidak bisa dilewati oleh ibu kita. Dan ternyata di akhir Ramadan baru terjawab. Ibu kita menyendiri, bersendirian, bersunyi, bersepi diri. Kemudian dia tengok ke dalam hatinya. Yang dia rindukan adalah mana anakku di rantau jauh. Adakah dia mau datang untuk berlebaran bersamaku? Yang dia cari, yang dia rindukan, mana anakku yang sekolah jauh. Adakah kemudian dia mau datang untuk berlebaran bersamaku? Karena dia sendiri harap-harap cemas, dia takutkan dirinya. Jangan sampai Ramadan ini, jangan sampai lebaran ini adalah lebaran yang terakhir bersamaku. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka guru kami Syekhuna Syekh Abdul Basit, beliau jelaskan, la tudallim ummaka bisawtiha. Jangan engkau siksa ibumu dengan kerinduan. Genda dikasih susah. Sudah cukup susah kita punya ibu, menderita kita punya ibu. Jangan tambah penderitaannya. Apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi anak-anak kita untuk datang berlebaran dengan ibunya? Apakah dengan rantaunya? Apakah dengan pekerjaannya? Apakah dengan suasana barunya? Kumma na'udzubillah. Benar-benar kita telah menyakiti hatinya. Bahkan di akhir Ramadan, ketika satu persatu anak tetangga dia pulang, ditengok, balik boleh kaman ni boleh anak-anak mengimpur kasih umat ini. Satu persatu anak tetangga pulang, semakin kuat kecemburuan itu. Bahkan kesedihan itu memuncak ketika ternyata takbir malam lebaran dikumandangkan. Si tampan, si cantik anaknya tidak juga datang, tidak juga kunjung untuk menemani dia berlebaran. Sudah cukup kemudian itu menjadi siksa yang sangat berat bagi dia. Maka Jibril alaihi salatu wassalam menjelaskan, ba'da man adraka abawayhi kibaru 'indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Wanita itu hari ini menjadi seorang ibu yang tua, renta, jompo dan sakit-sakitan. Bahkan boleh kita flashback tanya dalam diri kita. Dulu waktu kita merantau jauh, dulu waktu kita sekolah jauh, yang sering nelpon sama kita di pagi dan di petang hari adalah ibu kita.
nelpon. Tapi apa yang terjadi? Dasar kita sibuk dengan rantaunya, dasar kita sibuk dengan kebahagiaan yang baru. Tidak sedikit kemudian teleponnya ibu kita reject, kita tolak. Bahkan kalau kita angkat teleponnya ibu kita sambil kita gertak, agak bangua cuma sibuk kakak siang ini, banyak pekerjaan kutuman udzubillah. Padahal sekiranya kita angkat telepon itu bukan basa-basi, tapi ibu kita menyembunyikan perasaannya. Begitu kita angkat teleponnya ibu kita, yang dia sampaikan cuma apa? Madisi-disi apa nih? Urani manriana. Wallahi demi Allah, jujur ibu yang ada di belakang, bukan itu yang mau disampaikan ibu kita. Bukan itu yang ibu istri kita mau sampaikan kepada anak-anaknya, tidak. Kalau dia mau jujur, satu kata yang dia mau sampaikan, mau tanya kak kasih anak, rindu kak kasih anak. Tapi ibu kita dia sembunyikan perasaan itu. Dia tidak mau kata rindu itu mengganggu konsentrasi anaknya. Dia tidak mau kata rindu itu kemudian memecahkan konsentrasi kerja anaknya. Dia berharap ketika ada suara anaknya yang dia dengarkan, cukup untuk kemudian menjadi pengobat rindunya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka kalau mereka anak-anak kita baru pulang dari rantau, baru pulang dari studi, tiba di rumah, jangan berikan aktivitas yang lain. Biarkan dia datang, biarkan dia dekat kepada ibunya. Kita ambil tangan ibu kita yang kasar, yang sudah menjadi tangan kapalan itu, letak tangan itu di pipi kita, beritahu mak, kakak kasih boleh pak, mau dari tosti kakak kasih, saya juga rindu bu, saya datang ini berlebaran dengan kita. Kita ambil tangannya, letak di atas kepala kita, beritahu mak, terlalu banyak kodong salahku, saya sering buat kita menangis, terlalu banyak kodong salahku, saya lukai hati dan perasaan kita. Maka insya Allah itu akan menjadi bunga-bunga terindah, akan menjadi kado terindah, sehingga kemudian yakin dan percaya kita akan memberikan kado terindah yang menjadikan mereka tersenyum ketika kematian datang dalam hidupnya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka mari sama-sama kita tanya dalam diri kita, apa yang menghalangi mereka anak-anak kita hari ini untuk datang berlebaran dengan kita? Apa yang menghalangi dulu kita untuk datang berlebaran dengan ibu kita? Sekali lagi, jangan sampai lebaran ini adalah lebaran yang terakhir dalam kehidupan mereka. Kita mau hadirkan cinta itu bersama mereka. Kita mau buktikan bahwasanya Ramadan telah mengantarkan kita sampai kepada derajat takwa, memenuhi hak-hak mereka, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menjelaskan, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah sakhatul walidain. Bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun solehnya kita, bagaimanapun kenal dan terkenalnya kita, kalau luka perasaan hatinya belum kita obati, kita belum datang untuk kemudian menjadi penghibur luka dan laranya, jangan sampai kemudian itu menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang mutlak dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian kita tutup daripada majelis ini, sekali lagi hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan mereka, ibu dan bapak kita. Semoga anak-anak kita dan mereka bisa berkumpul berlebaran bersama insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika